Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Lanjutan dari video sebelumnya tentang tutorial menggunakan Cascading Style Sheet atau CSS ya, untuk memperindah website bagi pemula. Di lanjutan video ini, tutorial menggunakan CSS lanjutan ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang penempatan CSS, terus ada lagi yang namanya penempatan CSS lanjutan, dan yang paling terakhir itu ada yang namanya kelas. Oke, yang pertama saya akan jelaskan tentang penempatan CSS. Jadi penempatan CSS itu ada dua ya. Yang pertama itu penempatannya pada tag ya. Jadi contohnya seperti tag paragraf atau tag P ya. Jadi posisinya dia itu ditaruh di tag pembuka. Jadi tag pembuka P, setelah itu saya mau masukkan style contohnya ya, style text align center contohnya ya. Terus fontnya apa, bold mungkin. Seperti itu contohnya. Kalau untuk penempatannya di tag. Yang kedua itu penempatannya di dalam file HTML. Di video saya sebelumnya saya pernah mencontohkan saya menaruh CSS itu posisinya ada di dalam file HTML. Contohnya seperti saya masang tag style di HTML. Nanti saya akan contohkan lagi. Oke, kita lanjutkan ke prakteknya langsung aja ya. Sebelum saya mempraktekkan, ini ada yang kelewatan. Itu ada yang namanya penempatan CSS lanjutan. Jadi posisi CSS-nya itu memakai file lain gitu, memakai file sendiri namanya file CSS. Jadi untuk CSS ini sendiri dia bisa dipakai lebih dari satu file HTML. Kalau yang sebelumnya yang tadi itu hanya dipakai hanya di satu file HTML itu aja. Jadi ada lagi. Jadi kita seperti membuat file sendiri namanya CSS file. Dia itu berisikan kode CSS mirip persis seperti yang sebelumnya ya. Cuman untuk penempatannya itu biasanya berada di posisi head ya teman-teman. Contoh sintaksnya seperti ini untuk penempatan file CSS-nya lebih seperti kurang lebih seperti pemanggilan file CSS-nya itu seperti itu. Jadi nanti yang saya akan praktekkan itu ada 3 ya. Yang pertama yang memakai di tag, yang satunya ditaruh di HTML-nya. Yang terakhir ini nanti akan ada penempatan CSS lanjutan yang nantinya kita membuat file CSS sendiri dan nanti kita panggil di HTML. Yang pertama ini saya akan praktekkan untuk penempatan CSS bagian di dalam tag ya. Jadi di sini saya ambil contohnya aja ya. Ini di CSS yang sebelumnya. Ini dia. Nah, ini contohnya. Ini saya copy aja dulu. Terus saya buat file baru namanya CSS lanjutan.html. Ini ya saja, terus ini diedit ya pakai Notepad++, dipastekan yang tadi ya. Nah, bedanya itu
Ini kan saya mau coba contohin yang pakai tag ya. Ini saya hapus saja dulu. Ini contohnya yang kedua sih. Dia kan ditaruh posisinya di, oh enggak sih, ini posisinya masih di luar. Oh ya bener sih, ini posisinya di dalam HTML ya. Ini contohnya yang kedua. Coba nanti saya praktekin aja. Di sini yang mau saya coba itu di bagian dalam tag HTML. Oke, di sini saya akan buat ya. Ini nanti saya pakai tulisan ini tetap. Di sini saya buat tag paragraf ya, tag P. Setelah itu ini tutup tagnya. Nah, di sini saya buat yang namanya style sama dengan oke, di sini dalam sini saya masukkan sintaksnya ya. Text align titik koma center titik koma lagi ya. Oh, titik 2 yang tadi, bukan titik koma. Ini titik koma untuk menutup perintahnya ini ya. Terus font GHT. Nah, begini. Titik 2 bold. Oke, ini udah cukup. Kita pindah teksnya ini posisinya di dalam tag ya. Ini simpan. Setelah itu kita buka CSS lanjutannya. Nah, ini dia bold, posisinya di tengah, center ya. Ini untuk contoh CSS yang ada di tag PHP, tag HTML. Ya, untuk CSS yang ada di dalam file HTML itu seperti ini. Bentar, ini saya tetap pakai CSS yang sebelumnya ya. Ini langsung saya edit saja. Nah, bedanya itu dia berada di bagian atas sebelum tag body ya. Di sini saya taruh di luar aja ya. Jadi saya buat tag baru namanya style, type sama dengan text atau CSS. Begini, tutup ya. Terus body, buka kurung, tutup kurung. Ini saya langsung tutup aja, stylenya begini. Nah, dan di dalamnya tutup kurung ini isinya color titik 2 red. Kurang lebih seperti ini contohnya. Dan ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, posisinya dia berada di dalam body ya. Ini jangan lupa disimpan. Setelah itu kita buka file yang tadi ya. Ini tinggal di refresh saja. Nah, dia akan berubah menjadi warna merah. Kayak gini untuk kayak gini untuk CSS yang ada di dalam file HTML. Berikutnya untuk CSS yang memakai file yang terpisah ya, atau memakai file CSS sendiri. Nah, di sini caranya saya membuat file baru ya. Saya buat file baru, namanya enaknya apa ya? Contoh CSS.css.
Ini yes saja. Di sini saya edit ya pakai Notepad++. Nah, di sini langsung seperti tadi sintaksnya, body buka kurung tutup kurung. Ini saya enter aja biar gampang ya. Color .2 red. Setelah itu di bawahnya saya pakai font family Arial ya. Ini kita save, kembali lagi ke file yang sebelumnya ya. Nah, di sini ini style saya hapus saja. Ini kita pakai sintaks tag ya, link rel sama dengan tanda petik ya, style sheet href sama dengan tanda petik lagi. Ini tadi namanya apa? Contoh css.css. Setelah itu type, jangan lupa teks atau CSS. Ini ditutup. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pemanggilan file CSS-nya ya. Ini kita tinggal save, jangan lupa. Nah, di sini kita buka dulu filenya yang tadi. Ini saya refresh ya. Nah, dia akan berubah. Kalau saya ganti warnanya red, ini saya ganti blue contohnya ya. Kok saya buka? Ini saya save. Coba saya refresh ya. Dia berubah menjadi biru. Ini saya rubah lagi menjadi, bisa nggak ya, Arial Narrow begini ya. Oh iya, dia berubah ya. Kalau cuman Arial aja atau Arial Bold, dia juga berubah. Ya, seperti ini contohnya untuk CSS dengan memakai file yang berbeda. Saya lanjutkan ke kelas. Jadi CSS ini juga mengizinkan untuk menyatukan elemen-elemen bersamaan dalam sebuah kelas dan menerapkan aturan-aturan style sheet ke dalam sebuah kelas. Untuk definisi kelas di CSS biasanya ditandai dengan tanda titik sebelum nama kelas. Langsung praktek ya. Ini saya praktek pakai file yang sebelumnya saya pakai. Sebentar. Oh, bukan di sini ya. Jadi ini CSS lanjutan. Ini saya copy aja. Di sini saya buat file baru. Namanya CSS class ya. .html. Ini saya prakteknya langsung jadi satu dengan HTML ya. Jadi ini dihapus. Saya save. Saya coba dulu hasilnya kayak apa. Seperti ini ya yang sebelumnya. Terus saya isikan style di sini ya. Untuk CSS jadi satu dengan HTML.
type text atau CSS. Ini saya tutup dulu stylenya. Nah, di sini saya buat untuk kelasnya contoh CSS, begitu aja ya. Contoh CSS, color titik 2 blue aja, blue. Terus font family Arial. Ini sudah. Dan di sini contohnya saya isikan di body ya. Seperti apa hasilnya? Kelas sama dengan contoh CSS. Ada tadi yang muncul ya, contoh CSS. Ini saya coba save. Nah, yang tadi saya refresh, hasilnya kayak apa? Dia berubah ya. Seperti ini untuk apa namanya? Kelas. Jadi kalau untuk kelas dia bisa kita pakai di semua tag. Contohnya tag body atau teks ya. Bisa teks, bisa teks area. Sama bisa tombol juga ya. Ini saya coba praktekin lagi untuk tombol. Ini saya coba buat 2 ya. Hasilnya kayak apa? Contoh CSS tombol, begitu aja ya. CSS tombol. Sorry. CSS-nya beda ya. Input.tombol. Seperti ini. Oh, dia ada di luar. Di luar apa namanya? Ini posisinya di dalam kelas ya. Nah, begini. Input.tombol. Contohnya font size titik 2 10 pixel ya. Terus titik koma font family Verdana sans serif. Font wake bold. Titik koma jangan lupa ya. Color yang gampang aja ya colornya ya. Contohnya pakai kode aja lah. 1 2 3 4 5 6. Begini. Pakai ukuran nggak ya? Pakai aja lah ya. Width 200 pixel, height 30 pixel, background keliru ngetiknya, color titik koma ya, titik 2 ya, pagar 3399 cc, titik koma, border style titik 2 dotted. Oke, ini cukup ya. Di sini di body saya tambahin yang namanya button ya. Input type sama dengan button. Class sama dengan
tanda petik tombol value sama dengan tombol garis. Kelasnya tadi kita ngambil yang tombol ini ya. Coba kita save. Hasilnya kayak apa dia? Salah klik saya. Ini saya refresh ya. Oh, ternyata ini dia. Tombolnya udah jadi ya. Kurang lebih seperti ini contohnya kalau untuk CSS kelas ya. Oke, kira-kira cukup sekian untuk tutorial saya di CSS lanjutan ya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Terima kasih, ketemu di video berikutnya.